Jadi Mas Derajat, kalau untuk bisa mendorong supaya tadi Mas Derajat kan meng-underline trust-nya itu, supaya sektor-sektor ini bertumbuh akhirnya kreditnya bisa naik yang dari swasta ini. Ini gimana dong caranya? Kan segala daya dan upaya sudah dilakukan Mas, walaupun akhirnya Ciptakernya harus 2 tahun lagi direvisi. Ya, salah satu solusi ya, banyak solusi, tapi salah satunya itu pemerintah jangan segan-segan memakai strategi yang digunakan pada zaman Pak Harto dulu, picking up the winners. Ya, jadi memilih pemenang. Karena memang ketika pandemi itu hanya ada beberapa sektor saja yang bisa jadi pemenang, yang lainnya mau nggak mau akan jadi losers. Nah, kita jangan segan-segan untuk dorong the winners-nya ini. Dan juga jangan segan-segan untuk bertarung di mana di kancah global untuk membela the winners. Saya beri contoh konkret lah. Salah satu the winners kita itu sawit. Ya, sawit itu salah satu the winners kita, dan hampir semua produk makanan minuman itu perlu sawit. Es krim, coklat, seneng coklat kan? Semuanya itu sabun pun pakai sawit. Iya, sabun itu kan bukan di luar makanan minumannya. Itu banyak sekali yang perlu minyak untuk itu. Dan kita mempunyai keunggulan komparatif yang luar biasa di sawit. Tapi sawit ini kan dihajar di luar, ya. Nah, ketika sawit ini dihajar di luar ya kita harus full all out untuk menghadapinya. Apalagi kita sudah ada dana untuk melakukan ini. Saya kasih contoh. Ada salah satu menteri, sangat senior menteri ini, sangat powerful ya. Pernah mengundang saya, saya diantar oleh teman dari DPR, ya, dari Komisi 11 ya, salah satu pimpinan di DPR ya. Dia Pak Menteri ini, Mas Menteri ini, Mas Derajat tolong bantulah untuk sawit karena kita kan sertifikasinya kurang, dan kebetulan kerjaan saya salah satunya itu di Eropa, ya, jaringannya seperti itu. Nah saya katakan, Mas, silahkan manfaatkan jaringan ini. Terus Pak Menteri udah langsung tanggap, langsung dia panggil eselon satunya, ya, eselon satunya langsung diperintah, segera dijalankan. Solusinya saya nggak bisa sampaikan detail di sini, segera dijalankan. Eselon 1 Pak Menteri ini langsung jalankan. Mentoknya gimana? Kita harus koordinasi dulu dengan lapangan Banteng. Ini yang ngomong, saya mohon maaf teman-teman di lapangan Banteng, tapi ini jawaban dari eselon 1. Dan di situ akhirnya mentok, karena dana sawitnya itu dipakai. Ya saya bilang, Anda tidak mungkin bisa melakukan lobby yang efektif tanpa dukungan dana yang memadai. Dan saya sudah bukakan, ini di Parlemen Eropa begini, di media di Eropa begini, ini begini, tinggal Anda jalankan. Ya. You don't have to pay me, nggak perlu bayar saya hanya bukakan aja karena ini ini kepentingan nasional. Tapi ya begitu, ketika koordinasi antar instansi ini mentok, ya, beberapa bulan kemudian kebetulan saya ketemu lagi sama Mas Menteri ini, Mas gimana udah jalan? Ya enggak lah, tim Anda ini yang waduh, itulah Mas kesulitan kita. Intinya apa? Kita harus berani melakukan langkah terobosan ya untuk menolong sektor-sektor yang jadi winners kita. Bayangkan kalau misalkan sawit ini tumbuh ya, dan sawit ini ujungnya nanti akan bisa dorong properti, akan bisa dorong retail, akan bisa dorong banyak sekali. Itu baru dari satu sektor. Yang saya sudah lakukan sebagai orang di luar pemerintah itu untuk pulp and paper. Ya. Dulu tahun 2009, 2008 itu mereka ekspornya anjlok drastis, dihajar di luar ya. Karena memang waktu itu masalah deforestasi sangat tinggi, kerusakan lingkungan tinggi. Kita bantu karena kebetulan saya memang terlibat di bidang sertifikasi lingkungan hidup, kita bantu sehingga akhirnya setelah dapat sertifikat mereka ekspornya naik sampai 2 miliar dolar. Yang ingin saya sampaikan adalah ya, orang yang tidak punya kekuasaan resmi negara, ya, kelompok yang tidak punya kekuasaan resmi negara tapi punya market acceptance, karena sertifikat kami ini adalah bagian dari sertifikat yang secara global diterima, ya. Itu bisa melakukan sesuatu, apalagi kalau yang melakukan adalah negara, ya. Dengan secara benar kekuasaan negara dipakai, kekuasaan pasar dipakai. Nah, harapan saya seperti itu. Ya, tapi teman-teman pengusaha berarti kalau didorong
demand-nya pun juga dibangun, berarti kreditnya juga akan tumbuh gitu, Ya, Bu. sebenarnya pertama memang dari demand side sebenarnya. Kalau kita lihat pertumbuhan demand side khususnya adalah kelas atas yang 47% dari konsumsi itu kan pergerakannya agak lambat. Tapi kemudian di Oktober itu kelihatan sudah mulai meningkat lagi. Jadi memang PPKM itu membuat hambatan dari demand side. Nah, kalau demand side bermasalah pasti corporate yaitu anggota Kadin pastinya ya nggak akan mungkin investasi gitu. Nah, jadi memang di dana pen sendiri perlu dilihat satu dari demand side dulu. Nah, kalau dari demand side otomatis supply side tuh nggak perlu bantuan susah-susah deh. Mereka cukup kasih insentif gitu ya. Tidak perlu bantuan harus dana atau bantuan kredit dengan penjaminan. Saya rasa itu nggak dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan itu adalah demand side. Nah, oleh karena itu APBN dan APBD itu harusnya belanjanya itu harus sesuai dengan kapasitas. Saat ini kan Pak Jokowi marah-marah kan karena APBN itu belum terserap dengan besar. Nah, itu biasanya menjadi motor penggerak ya, di negara-negara lain juga begitu. Motor penggerak ketika krisis atau pandemi itu adalah justru anggaran negara. Walaupun tidak besar, tapi dia menjadi katalisator bagi perusahaan maupun juga dari sisi demand gitu. Nah, kelihatannya kalau tahun depan itu ya pertumbuhan tuh kurang lebih kredit tuh ya diprediksi antara plus minus 6. Jadi bisa 5 sampai dengan 7%. Kenapa? Karena kalau memang tidak ada varian baru itu pastinya tidak ada PPKM. Nah, tidak ada PPKM itu biasanya yang hidup duluan itu sektor pariwisata. Nah, ini yang paling bagus karena menghidupi UKM gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah telekomunikasi yang sekarang ini kan 2 digit ya. Nah, itu bantuannya adalah butuh infrastruktur karena sekarang ini banyak sekali di luar Jawa itu masih belum akses terhadap internet dan komunikasi gitu. Sehingga itu juga tahun depan mestinya dengan pemerintah bisa mengeluarkan 400 triliun untuk infrastruktur itu juga akan menggerakkan ekonomi gitu. Jadi tahun depan sih Kadin melihat ini bisa menjadi pemicu ya. Oleh karena itu di Kadin sendiri sekarang sedang mempersiapkan apa yang dibutuhkan dari setiap bidang-bidang gitu. Makanya ada bidang kelautan, bidang pertanian itu sedang mempersiapkan kira-kira sektor yang mana yang bisa didahulukan. Jadi memang kita nggak bisa semua sektor. Menurut saya pilihan aja mana yang kira-kira kita punya daya saing untuk ekspor itu yang diutamakan. Tadi salah satunya Mas Derajat sudah katakan ya. Yang kedua mungkin adalah kaitannya dengan substitusi import yang paling mungkin yang mana sih gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau selama ini kan kita banyak maunya. Nah, menurut kami di sini mungkin ada pilihan sektor yang menjadi komoditas utama, sektor industri yang utama yang bisa digerakkan lebih dulu. Nah, oleh karena itu Departemen Teknis harusnya mengajak Kadin untuk bisa bersama-sama menentukan sektor mana yang bisa didahulukan dan itu akan pasti mendapat pinjaman dari perbankan. Jadi sektor mana yang kemudian nanti akan didorong oleh OJK untuk bisa agar perbankan ini paling tidak dapat mendapatkan prioritas dari perbankan agar kucurannya semakin deras, agar lebih mudah untuk berinvestasi. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.